Halo ya, apa kabar? Halo Mas Robo, baik. Kita kenal di GoWork ya? Betul. GoWork Kemang X. Betul Ya apa lah sekali. ngomong-ngomong dikit lah guys ya. GoWork Kemang X. GoWork Kemang X. Terus someday kita tuh ngobrol-ngobrol. Ya Ayah ini kan tahu ya kalau gue itu tuh kerja di sebelumnya kerja di tempat mainan. Terus ngobrol-ngobrol lah, Ayah ini ternyata fans, ya maksudnya dia doyan mainan juga nih. Itu kan cewek gitu jarang-jarang ya, makanya dia gue ajak ke podcast gue gitu kan. Jadi oke, ini adalah koleksi mainan Ayah yang dia coba untuk memamerkannya ke para penonton. Mungkin juga ada yang suka ya. Baik Ayah, pertanyaannya adalah, Apa itu? kamu kan cewek nih, kok bisa suka mainan? Itu pertama. Oke. Kedua, kok mainannya ini? Gitu. Oke. Oke, panjang tuh ya jawabannya ya. Baik. Ya silakan. Aku kasih tahu dulu ya sejarahnya. Jadi sebenarnya kenapa aku suka mainan itu karena aku punya siblings itu cowok dua-duanya. Kakakku itu suka banget mainan, adikku juga. Jadi sebenarnya kayak di keluargaku itu kita tuh deket banget sama anime. Anime apa tuh? Itu kayak Doraemon, kayak oke, gitu. oke. Kita juga baca-baca buku-buku kan kayak Detektif Conan kayak gitu-gitu. Oh, manga. Dan betul sekali manga. Terus habis itu Manga ya. manga mohon maaf ya sebelumnya. Udah, oke. Nah, aku tuh juga deket banget sama Disney. Jadi bapak ibuku tuh jejelin kita Disney gitu. Karakter Disney. Oke. Dan mereka juga suka koleksi merchandise-nya Disney. Oh. Nah, dari situ tuh mungkin sebenarnya biggest influence-nya tuh kakakku ya. Karena kakakku tuh yang ngajarin aku Ngajarin? Ngajarin Ngeracunin tuh berarti ya, itu yang bahasa lucu halus yang ini, ngajarin. mainan yang bagus yang ini, kayak gitu. Oke. Sebenarnya ini aja ada beberapa dari kakakku sih sebenarnya. Yang ini dari kakakku, yang ini dari kakakku. Jadi karena dia suka ngasih gitu, aku jadi aduh tertarik banget nih punya lebih dari ini, kayak gitu. Bisa nyanyiin lagunya? Nggak bisa. Anda foto Ina de Kitara Ina. Betul nggak sih? Gak tahu. Mudah-mudahan betul. Itu yang versi wibunya. Oke. Oh iya betul, aku versi Indonesia. Iya, jadi ya gitu, kakakku tuh sebenarnya biggest influence aku sih, karena dia yang ngasih tahu informasi-informasi ini gitu. Dan karena dia ngasih ini ke aku jadi pengen tahu lebih banyak, dan aku suka. Ini pertanyaan kedua ya, aku jadi suka mainan-mainan ini tuh karena jujur bentuknya lucu dan banyak banget karakter-karakternya kan. Jadi Yang cocok mana banget tuh? sama Kan ada beda nih. Figuarts Figure sama Arts, oke. Funko Pop. Funko Pop, oke. Menurutku sama sih. Maksudnya kayak karena alasan aku itu sama, kenapa aku suka karena lucu dan banyak variat Karakter. Iya, karakternya tuh banyak variasinya. Tapi sejauh ini sukanya karakter Disney atau apa? Betul, aku sejauh ini ngumpulinnya Disney. Disney. Baik itu kalau Figurize ini kayaknya karakter lebih ke Jepang ya? Betul, betul. Tapi ini ada deh yang Disney juga, karena kan Disney Jepang, maksudnya produsen Jepang pun bikin karakter Disney. Iya Iya kan? Iya, Ada kok. betul. Ini tunggu, Figurize itu ada nggak ya? Setahu aku Figuarts itu juga ada asosiasi sama Disney Parks gitu. Jadi kan di Tokyo sama maksudnya di Tokyo kan ada Disney Sea, Disney Iya. Land Terkenal kan itu justru malah terkenalan Iya. Disney Tokyo gitu Iya, kan. betul sekali. Disney Amerikanya. Oke. Iya, dan aku tuh kebetulan dari Disney tuh aku paling suka Alice in Wonderland, makanya aku bawa dua nih, Alice sama Cheshire Makanya Cat. tadi sempat bertanya-tanya kenapa karakter Alice-nya lebih banyak ya gitu. Oh, ternyata dia suka Alice in Wonderland. Bener. Why? Alice in Wonderland, aduh aku tuh baca bukunya. Nah, terus habis itu ya sebenarnya sih dari awalnya film Disney-nya itu udah captivating banget karena colorful kan, kayak jepitan aku. Oke. Bener, aku tuh anaknya lumayan colorful, jadi aku suka yang colorful gitu. Nah, waktu kecil aku dijejelin Alice in Wonderland tuh seneng banget. Di jalan itu maksudnya filmnya? Dulu aku punya VHS-nya, bukan punya aku sih, punya bapak ibuku ya, gitu. Mantap. Nah, terus habis itu akhirnya beranjak dewasa sedikit, aku baca bukunya. Baca buku Alice in Itu Wonderland. dewasanya umur berapa? SMA? SMP. Oh, SMP. Ya, itu belum dewasa lah, itu masih remaja. Iya. Masih remaja, aku SMP, itu aku baca bukunya. Lama-lama
aku jadi suka karakter-karakter yang ada di dalamnya. Terus habis itu aku koleksi deh tuh buku-bukunya, covernya berbagai macam, versi tulisannya juga berbagai macam. Terus mainannya juga sampai sekarang masih ada tuh buku-buku itu. Masih. Komik-komik novel dan iya. Graphic novel, bukan graphic novel sih sebenarnya, buku illustration booknya juga ada. Itu semua tentang Alice. Betul sekali. Alice Wonderland. Setuju sih, Alice bagus karena di beberapa Jepangan itu nama Alice itu sering dipakai. Arisu. Iya, maksudnya karakter kayak animasi apapun pasti nama Betul, Alice. Betul. Final Fantasy itu Alice bukan ya? Oh bukan ya? Final Fantasy. Mohon maaf lagi kalau salah. Adanya itu Resident Evil. Oh iya, Resident Evil, betul. Apalagi ya? Banyak deh, mungkin kalau nonton berbagai macam anime itu ada karakter Alice in Borderland. Iya, betul. Ya, film Jepang itu. Iya. Karena Alice itu sebenarnya film yang ya selain colorful itu penuh dengan misteri dan dia ketegangan ya. Iya, quirky gitu ya. Jadi dan apa sih namanya kayak Alice kan dia bisa kecil gede itu kan? Iya betul. Kalau Kalau makan cookie itu dia besar, terus habis itu dia minum ini dia jadi kecil. Terus kan dia adventure-nya itu kan apa ya, kayak aneh gitu kan, kayak weird, peculiar gitu. Ya. Kenapa dia bisa di sini? Terus dia bisa ngomong sama bunga lah, terus dia ketemu caterpillar kayak gitu-gitu. Yang ini ngeselin kan nih kucingnya? Ngeselin banget nonton nih. Dikerjain dulu. Itu favorit aku sebenarnya dari tapi kamu nggak ngeselin kan kayak dia kan? Oh tidak dong. Aku hanya menyukainya saja. Oke. Gitu. Berarti sejauh ini yang paling fave adalah Alice. Alice in Wonderland, betul. Terus yang lain apakah ada? Maksudnya kan namanya udah suka mainan, pasti kan kemana-mana tuh. Menjalar pastinya. Iya. Nah itu menjalarnya apa? Jalar-jalar itu? Itu maksudnya jenis mainannya atau karakternya maksudnya? Dua-duanya. Kalau karakter, aku tuh selain Disney aku juga suka Peanuts, makanya ada Snoopy sama Peanuts. Woodstock. Okay. Iya. Dan tidak dilupakan, sebenarnya aku berpasang-pasangan loh Mas Nobu. Kalau Mas Nobu lihat, ini Doraemon, ini Star Wars, ini Alice in Wonderland, ini Snoopy. Berpasang-pasangan. Jadi tapi ini adalah main. Doraemon kan pasangannya bukan Shizuka. Iya, tapi maksudnya satu company lah, satu neighborhood. Oke, berarti sejauh ini sukanya Alice, Star Wars, Peanuts. Betul. Doraemon. 4. Berarti 4 karakter ini yang menginfluence Ayah untuk mengkoleksi karakter mainannya. Betul. Mau dari Funko Pop, mau dari Figurize, atau ada lagi yang lain? Kalau karakter sementara ini dulu. Oh enggak, mainannya? Apa? Mainannya maksudnya dari duanya kan Funko Pop sama Figurize gitu. Oh, maksudnya karakter lainnya. Ada, aku punya Little Prince juga. Itu sebenarnya aku kebanyakan influence dari buku sih Mas Robu. Oh, dari buku ya? Dari komik itu atau manga itu? Tapi kebanyakan itu karena aku juga sebenarnya agak kutu buku gitu ya. Dan aku suka kayak jangan. Jadi aku tuh suka dapat influence itu dari buku-buku. Kayak Little Prince itu kan juga dari buku. Itu juga deket sih sama culture Jepang juga. Orang-orang Jepang juga suka Little Prince gitu. Jadi waktu aku ke Jepang juga banyak tuh aku dapat gantungan kunci Little Prince kayak gitu-gitu. Nah aku suka juga. Loh, Little Prince itu yang karakternya kecil-kecil begitu ya? Jadi dia tuh sebenarnya kayaknya pernah dengar tapi jujur lupa, nggak tahu. Nah ceritanya itu dia tuh cuma satu Little Prince ini, dia tuh kayak sebenarnya sih kalau digambarin di bukunya tuh dia seperti anak kecil yang punya dunianya sendiri gitu. Nah terus habis itu ini interpretasi aku kepada bukunya ya. Jadi dia itu berkelana juga sama adventure juga ke dunia-dunia orang tua lah, ibaratnya kayak dia ke dunia accountant, dia ke dunia ini sampai dia punya kayak first love gitu, sebuah mawar dan dihianati loh pokoknya intinya gitu. Agak dalam sih. Kompleks ceritanya. Padahal tuh sebenarnya yang adult, buku-buku yang adult, tapi ternyata maknanya juga lumayan dalam sih. Oke, ini sekarang nih, yang terbaru berarti lagi ini, lagi ngikutin ini. Betul. Masih udah selesai atau masih bersambung? Enggak, udah selesai. Oh, udah selesai. Oke. Oke, jadi
setelah tadi kan Elis kan tahu alasannya kenapa suka. Terus Snoopy itu kenapa bisa suka Snoopy? Karena ibuku suka banget. Jadi aku tuh influence-nya dari keluarga sendiri. Betul. Ibu juga koleksi karakter? Ibuku koleksi komiknya. Ternyata ada hubungannya guys antara orang tua dengan anak ya. Betul sekali. Bener. Jadi Peanuts itu tuh aku dikenalin sama ibuku. Dan ibuku tuh bukan dulu sih, sampai sekarang koleksinya komiknya tuh banyak. Komik stripnya kan dia komik strip gitu kan sebenarnya Peanuts. Nah terus habis itu kan dia suka ada buku-buku, maksudnya dijadiin satu gitu loh kayak compilation-nya. Nah dia tuh koleksi itu. Tapi dia hanya Peanuts aja? Atau ada yang lain-lainnya? Sebenarnya ada kayak Archie Comics, dia lebih ke barat deh. Tintin ya? Dari Tintin. Bener banget. Tintin. Aduh sayang banget aku nggak bawa. Padahal aku juga koleksi Tintin. Koleksi Tintin juga? Tintin juga. Enggak, itu emang legend sih, kayak Tintin, Snoopy, terus ya Archie, Rich apa tuh, gue lupa Rich itu yang karakter Richie Man ya? Richie apa gitu? Oh, Richie Rich. Iya, Richie Rich ya. Iya. Itu kan kayaknya dulu waktu kecil udah sempat baca-baca itu di mana-mana ada gitu. Betul. Punya karakter Richie Rich juga? Kalau Richie Rich aku nggak punya. Tapi aku suka baca-baca komiknya, kayak kalau Richie Rich aku nggak, cuman kayak Lucky Luke, kayak gitu tuh. Itu aku juga suka. Tintin aku suka. Oke. Makanya influencer terbesar Peanuts itu ibuku. Bapak? Kalau bapakku dia kurang suka mainan. Malah ayahnya nggak suka mainan, ibunya suka karakter mainan. Ini suatu hal yang menarik ya, biasa bapaknya gitu kan? Iya betul. Bapakku tuh nggak begitu into ini, cuman mainan-mainan gitu nggak? Cuman karena ibuku suka banget Disney, jadi kalau ditanya misalnya kayak bapak sukanya apa? Lion King kayak gitu. Udah kayaknya standar aja gitu ya. Yang penting lu tanya gue jawab gitu. Iya betul. Oke. Terus kalau Star Wars? Kalau Star Wars dari kakakku juga pastinya. Okay. Dan aku tuh ya pokoknya aku kan sama kakakku tuh nggak jauh ya jaraknya. Jadi aku bedanya 2 tahun doang. Jadi influence pop culture kayak gini tuh datangnya dari dia gitu. Jadi kayak Star Wars ini tuh awalnya aku tidak tertarik sama sekali. Karena laki banget. Laki banget. Nah, terus habis itu kayak awal-awal tuh aduh agak bosen ya nontonnya. Aku nggak baca bukunya sama sekali. Tapi aku agak bosan. Star Wars emang lebih enak nonton movie-nya sih daripada bacanya pusing. Iya betul. Sampai akhirnya itu kakakku memberikan beberapa mainan Star Wars. Kakakku mungkin secara tidak langsung untuk ayo ayah kamu untuk suka Star Wars. Namanya itu. Iya betul. Biar gue ada temennya gitu kan, ada adik gue sendiri. Cuman didatengin adik ceweknya itu. Bener banget. Nah soalnya adikku yang cowok tuh udah dia, kalau adikku yang cowok dia Dragon Ball, nah kayak gitu-gitu dia tuh ngumpulinnya. Oh tapi intinya dari kakak sampai ayah sampai adiknya lagi tuh mainan semua? Mainan semua. Betul. Luar biasa. Gitu. Jadi emang kalau Star Wars lama-lama karena dia suka cerita-ceritain, akhirnya aku juga yaudah deh aku tertarik nonton. Sampai akhirnya suka banget. Siapa yang disukain Star Wars? BB-8 sama Leia pastinya. Oke, kalau ayah ya karena cewek kali ya. Tapi kalau BB-8 itu kenapa sukanya? Karena dia yang gelinding. Bener. Kan ada tuh mainannya, aku jujur lupa nama mainannya, tapi yang dia bisa jalan sendiri yang kecil. Pakai remote control. Iya. Yang dia muter juga. Tapi harganya bikin keringetan. Makanya dia bekerja keras, oke? Work hard guys. Work hard, karena hobinya mahal. Bener banget. Iya. Oke. Gitu. Wah, kayaknya masih banyak yang perlu dibahas nih ya. Cuman ini ntar dulu. Mainannya ntar dulu. Oke. Ayah. Tadi kan udah ceritain kalau dari kecil tuh sebenarnya udah suka karakter Alice. Terus sampai remaja, sampai SMA masih suka tuh berarti? Masih sampai suka. Sekarang banget. Aku jujur lagi nyari Funko yang baru. Funko yang apa? Yang Disney 65 tahun anniversary. Coba tolong yang agen-agen Funko, nih udah ada yang nyari, ya kan? Tolong. Tunggu, Funko siapa nih distributor ini? Siapa? Hayo lo. Surya Perkasa November Abadi. Oke, baik. Nih, tolong diimport. Jadi tolong ada yang menunggu apa sebutkan tadi? Alice in Wonderland yang versi 65 tahun Disney Parks Anniversary. Tuh, tolong ya dicariin. Terima kasih.
Jadi PT Surya Perkasa November Abadi ini mungkin bisa langsung Sangat. menemui, atau mungkin akan diapresiasi dengan giveaway gitu. 087 langsung kasih nomor teleponnya. Nah, Betul. Aya, lu udah suka mainan, udah ngumpulin mainan begini. Iya. Kalau hunting itu sampai kemana sih? Sampai maksudnya ke toko-toko kah? Cukup di Indonesia kah? Di online kah? Di Toys Fair kah? Gitu. Pastinya, aku suka ke Toys Fair juga. Oh, suka ke Toys Fair berarti ini? Tapi kadang malah aku ke Toys Fair bukan beli Funko. Loh, kok bisa? Malah ngelihat yang lain-lain. Lah, jelalatan matanya. Iya, aku agak lumayan kalau ke Toys Fair tuh kayak nggak bisa Fokus. gitu. Yang paling ada satu Funko yang aku beli, tapi kayak ada Gundam nih lucu. Oh, Gundam main juga? Buset. Sebenarnya sih nggak main, cuman Iseng beli. kalau lucu dan kayaknya lumayan gampang, ya udah nih aku ambil kayak gitu. Oke, Gundam apa yang udah punya? Mungkin karena aku nggak begitu ngerti, jadi aku nggak tahu Gundamnya apa ya. Cuman ya pokoknya jujur mohon maaf banget nih pecinta Gundam ya. Aku tahu ya pokoknya robot aja gitu. Betul. Tolong ya Tapi kecil. komunitas GCI sama GFCI bisa direkrut ya ini untuk diajarkan lebih detail lagi. Tolong diinfokan, mungkin aku bisa lebih lanjut nih mendalami. Tunggu, Gundamnya itu yang kayak begini juga kan ada nih namanya SD Gundam. Dia modelnya kayak begini Cibi atau yang modelnya yang modelnya real gitu ya. betul. Oke. Nah, aku tuh kebetulan juga waktu itu aku sempat alhamdulillah banget ke Jepang ya. Aku seneng banget tuh pas ke Jepang. Terus aku tuh beli, jujur aku juga lupa. Nanti deh kalau misalnya ada kesempatan lain nanti aku bawa. Itu juga aku beli Dorami. Tapi ngerakitnya kayak Gundam. Dorami stand art figure. Iya kayaknya. Ya gitu ramai gue. Jadi dalamnya itu tuh jadi Doraminya itu dia transparan, tapi dalamnya kayak mesin. Jadi kayak gitu-gitu. Ya itu aku lupa namanya apa. Itu sebenarnya kalau beli di Jepang kejauhan nih. Di Indonesia banyak yang jual. Ada Mohon maaf tokonya, lagi. ada tokonya. Mungkin pernah, bukan maksud sponsor sih, tapi emang mengedukasi. Bener, Aya ya. boleh banget. Di Multitoys banyak gitu. Oh iya. Multitoys. Aku nggak tahu. Di Pondok Indah. Nah, tapi aku baru pertama kali lihat tuh di situ. Mungkin gitu. karena aku juga kurang explore ya. Tapi waktu itu pas ketemu, aku harus beli ini. Keren sih itu emang Iya, bagus. lucu banget Karena menunjukkan ternyata Doraemon dan Dorami itu robot loh. Iya benar. Kayak lucu banget nih, jadi aku harus punya. Gitu. Ke Jepang ya. Waktu untung belanjanya nggak kilaf tuh, soalnya murah. Bener. Tahun berapa? Masa tidak hilaf? Hilaf dong. Oh, iya dong. Beli apa aja waktu itu? Ini terutama Ghibli sih aku. Hah? Ghibli. Totoro. Ghibli Totoro tunggu ntar. Lupa ya kata. Jadi dia studio Ghibli, kalau misalnya Mas Nobu pernah nonton filmnya, dia tuh kayak anime sih. Jadi kayak Spirited Away, kayak Spirited Away tahu. Kiki's Delivery Service. Iya. Mohon maaf ya kalau gua nggak seluas itu pengetahuan. Nggak apa-apa. Nah itu aku ke museumnya waktu itu di Jepang. Jadi pas ngelihat kan terakhirnya tuh kita diarahin ke merchandise store-nya kan. Wah langsung tuh. Mainan-mainannya puzzle. Aduh. Uang bye. Gitu. Tunggu. Jarang-jarang nih cewek ke Jepang malah beli mainan. Orang mah ke Jepang ke Harajukunya beli apa gitu kan, beli fashion ini. Betul. Oke, pertanyaan menarik. Sebagai cewek nih, tadi kan kenapa suka mainan karena di-influence oleh sibling-siblingnya. Iya, betul sekali. Nah, sebagai cewek sendiri kayak maksudnya bisa akhirnya lebih fokus menghabiskan duitnya untuk beli mainan daripada beli pernak-pernik ke cewek-cewekan. Ya nggak tahu, mungkin di rumah ada koleksi sepatu, tas atau apa. Nggak punya lagi Mas. Nggak punya tuh, itu dia kan. Ini pertanyaan menarik. Kayak kemarin sempat interview sama pembalap cilik yang cewek itu, kan nanya, kok kamu cewek suka balapan motor gini sih, masih kecil, masih 12 tahun, tapi jago lagi. Wow. Emang dia bilang terinfluence sama bapaknya. Ini juga sama nih, tapi ini terinfluence sama kakaknya. Iya, betul sekali. Jadi kurang lebih nih poinnya, cewek itu kalau terpengaruh ke dunia mainan, ya ini bisa termasuk dunia cowok sih sebenarnya ya, dunia mainan itu cowok. Itu ada hubungannya dengan ke cowok-cowokan, entah bapaknya atau kakak cowoknya, iya. Gitu ya, tapi ke bawah nih gitu. Akhirnya kan jadi
cewek yang fokus ke dunia cowok mainan dan nyaman. Ya, itu pertanyaannya. Nyaman nggak? Nyaman sekali. Oke. Karena hal-hal ini tuh membuat aku, kalau aku pulang ya dari kerja hard work ya kan, terus aku pulang ke rumah terus aku ngeliat ini tuh bikin aku seneng aja gitu. Betul. Ini yang Ayah ngomong ini persis rata-rata alasan dari semua kolektor mainan. Oh iya. Iya. Jadi mereka saking stresnya, nggak tahu stres ngapain lah, pokoknya stres, frustasi, dan pulang ke rumah ngeliat koleksi yang banyak sekamar atau selemari itu bikin dia happy. Jadi emang mainan itu mempengaruhi kejiwaan kita untuk happy ya, untuk selalu positive thinking ya. Betul, bener banget. Oke, ini poin penting loh. Jadi itu bisa dijadikan alasan mungkin ke orang tua atau ke pacar atau ke istri kalau butuh pelepasan stres ya. Dan ini positif. Benar sekali. Dan ini adalah pelepasan stres, kegiatan yang positif. Salah satu yang positif. Kalau dibilang itu kan menghambur-hamburkan duit, menurut gue pribadi, ini hobi mana yang tidak mengeluarkan duit, apalagi sampai hobinya serius gitu ya. Jadi pada dasarnya semua hobi tuh emang buang-buang duit. Kalau ngomong kasarnya gitu ya, buang-buang duit. Dan mainan itu bukan buang-buang duit juga loh. Pernah ditawar nggak koleksinya? Belum nih sayangnya. Belum ya, karena mainan itu identik dengan investment juga. Udah dibuktikan. Jadi buat teman-teman yang kalau mini 4WD, RC, action figure, hari ini beli sekian, besok tiba-tiba langka dan coba iseng-iseng 1,5 kali lipat, 2 kali lipat gue jual gitu, laku. Terus itu investment nggak? Investment. Bener juga. Sebenarnya sih, jadi aku tuh kan nggak main ini doang. Aku juga punya Polly Pocket. Polly Pocket. Mainan sebenarnya. Polly Pocket. Pernah dengar tapi itu loh. Makanya ini ngomong sama Ayah jadi nambah wawasan gue nih. Gue perlu cari tahu tuh yang disebut-sebut tadi tuh gue kayaknya kagak tahu. Ghibli Polly Pocket boleh dicoba ya Mas Ibu. Tapi kalau Polly Pocket tuh ini banget sih, cewek banget. Jadi dia tuh kayak bentuknya tuh kayak kerang. Jadi kalau dibuka nanti dia ada rumahnya. Jadi dalamnya tuh ada rumahnya. Coba tadi aku bawa ya, mohon maaf sekali. Itu ada di Toy Store gitu ya? Iya, tapi sekarang zamannya udah beda banget. Nah, yang punya aku tuh waktu udah tahun mungkin 90-an kali. Jadi yang sekarang itu Polly Pocket kayaknya evolving ya. Jadi dia menyesuaikan sama market anak-anak zaman sekarang gitu. Jadi dijadiin kartun gitu. Nah, kalau dulu Polly Pocketnya tuh orangnya itu cuma segini. Sekarang juga seginian sih, cuman mungkin lebih tinggi lagi. Makanya tahu kayaknya sekarang yang segede-gede Lego deh, yang kakinya bisa ditekuk gitu kan? Iya, dan dia tuh sebenarnya sih nggak bisa ditekuk, cuman dia bisa ditempel jadi nanti di magnet cangkangnya itu ada kayak bolongan-bolongan itu dia bisa berdiri di situ. Magnet bukan itu, bukan ya? Enggak, bukan. Jadi kayak kayak puzzle. Iya, tapi bayangannya udah dapat sih. Itu kayaknya yang dijual tuh di Toy Store lah. Iya, betul. Nah, sekarang tuh kalau misalnya mau dijual lagi ya, kalau yang kan punya aku berarti udah masuknya udah vintage ya. Oh iya banget. Mau dijual? Jangan deh, nanti aja. Berani tawar berapa? Itu lumayan mahal kalau dijual. Emang iya. Kalau jadi mainan vintage apapun mungkin dulu pernah main tuh namanya The Max. Topeng yang mobil bisa berubah jadi apa tuh yang Kenner dari produsennya Kenner gitu. Sekarang itu udah kondisi jang aja, harganya jutaan. Kondisi jang, bayangin kagak lengkap, baret atau apalah gitu. Jualnya pada emang collectible banget ya kayak gitu ya. Nah, nggak terinfluence oleh itu mainan LOL Surprise. Belum. Itu mainannya YouTuber kita tuh yang Ria Ricis ya, sempat jadi dutanya kan itu. Itu gila sama dia di review langsung duer. Surprise. Harganya juga wow itu. Iya. Kayak belum. Ini aja belum kelar. Makanya jadi ya udahlah gini dulu aja. Nah, itu tadi jangan lupa tuh ya, Alice Funko Pop, Alice 65 tahun anniversary Disney Parks ya. Itu kalau nggak salah warnanya gold atau silver ya? Itu nggak sih? Warnanya biru. Biru semua gitu. Sebenarnya Alice-nya mirip banget sama yang ini. Oke. Tapi bajunya lebih terang warnanya. Oh, dia bukannya
satu warna penuh gitu, biru, black atau Enggak, kayak gini. Kayak gini? Kayak gini, cuman warna bajunya lebih terang. soalnya ada tuh yang Funko Pop kayaknya yang limited edition gitu, dia ada full gold semua atau apa gitu. Harus dicari tuh. Sebenarnya Alice tuh banyak banget, kayak Banyak. Tweedledumnya yang kembar itu, kalau Mas Nobu pernah lihat. Jangan-jangan Ayah ini karena senang sama Alice, pengen itu ya minum pil ya kecil gitu ya, terus masuk Pengen, mana-mana, bener. ketemu tikus awas. Ntar aku ini makan. Iya kan ngayalnya gitu kan dia, poin ceritanya adalah jadi kecil masuk ke dunia antah berantah, ketemu ratu, pasukan katu-katu as gitu kan ya. Iya, betul. Nonton. Cuman sebenarnya Alice salah satu karakter yang disukai juga sih, Alice, karena kemisteriusannya gitu. Sama itu satu lagi kalau dari gue tuh sukanya yang kerudung merah, yang ada serigalanya. Lupa namanya Little apa. Red Riding Hood itu. Iya. Oh ya. Itu anak kecil, cerita anak kecil memang ya. Yang neneknya akhirnya dimakan serigala. Iya, terus si serigalanya pura-pura jadi neneknya. Iya. Cuma itu nggak tahu tamatnya gimana, kata tamatnya itu ya bad Sebenarnya banyak ending ya? alternatifnya Iya, kan. bad ending kalau salah ya. Kan ada yang serigalanya mati, ada yang serigalanya makan. Iya, Little makan Red si Little, Riding Hood-nya. Banyak, pokoknya sebenarnya kayak folklore gitu, atau bukan folklore sih, kayak tale kayak gitu. Alternate ending ya, iya. Alternate ending ya. Sebenarnya kan kayak cerita-cerita Disney gitu kan, itu sebenarnya banyak alternate version ya. Jadi Dari Disney ya? bukan dari Disney ya. Jadi Disney itu kan mengadaptasi dari buku-buku dari apa sih namanya, literatur lama. Jadi kayak Sleeping Beauty kayak gitu-gitu tuh sebenarnya ceritanya nggak seindah yang Disney gambarkan. Itu kayak spoiler lah ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Jadi kayak misalnya ada versinya Grimm Brothers, nah itu tuh lebih gore gitu. Jadi yang kalau Cinderella tuh kan ada tuh bagian step sisternya mau masukin sepatu karena dia juga, maksudnya si Cinderellanya kan disuruh sembunyi kan. Nah dia tuh mau masukin sepatu nih, si kakak tirinya, tapi karena nggak muat, karena kegedean dipotong kakinya. Oh my god. Iya. Serem ya. Iya, aduh jadi horor ini genrenya kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya tidak seindah yang Disney tayangkan kepada anak-anak. Mungkin kalau aku kecil nonton gituan, serem, takut nangis. sih. Yang ada trauma. Kayak apa ini, aku nggak mau ini. Kalau yang Disney pernah buat sendiri kan di bioskop kan itu Maleficent kan. Maleficent ya, betul. Itu alternate story bahwa Maleficent itu tidak jahat gitu loh. Betul. Dia hanya justru malah melindungi si Sleeping Beauty, Aurora. Iya. Auroranya. Itu kan mind blown banget kan. Iya. Hanya begitu. Jadi kayak sekarang Disney kan banyak kayak kasih backstory-nya villain-villain kan, kayak Cruella de Vil juga kemarin juga ada 101 Dalmatian ya. Dia lagi ini banget gitu, Mas Nobu. Itu kan yang dulu tuh. Yang sekarang apa? Animasi sekarang yang lagi disukain? Animasi yang terbaru, sekarang. animasi baru maksudnya. Misal kayak Frozen. Misal contoh aja. Jujur aku tuh Frozen Enggak, itu contoh aja, contoh. Maaf pecinta Frozen, tapi Enggak, contoh ada animasi baru. baru yang disukain nggak? Sebenarnya kalau misalnya yang baru aku belum ada sih, Mas Nobu. Karena ya? masih dwelling sama childhood. Aku anaknya jadi masih childhood mania. Terbawa. Padahal masa kecil bahagia ya. Biasa. Alhamdulillah bahagia. Nah iya, biasanya yang udah di podcast sama gue ini dia yang masa kecilnya kurang bahagia, dia balas dendam sekarang, gila-gilaan gitu loh. Gila-gilaan gitu. bener. Dia kayak mainan yang dulu dia nggak bisa beli, dia cari, dan itu benar vintage. Belakang harganya gue beli. Kan? Itu. Nah, itu karena jadi motivasinya karena masa kecilnya kurang bahagia. Dulu mau minta beliin nggak boleh ya kan, nggak ada duitnya ya kan, jadi kayak gitu. Terus pas udah gede, ya kan, sut ya. Ini gitu. Nah, tapi ini kan masa kecil bisa dibilang kayak bahagia gitu ya. Itu malah jadi influence sampai sekarang gitu. Iya, betul. Sangat besar influence childhood aku tuh sangat besar. Jadi sampai sekarang ya inilah bagian dari hidup aku. Yang mengingatkan aku kepada
hal-hal yang menyenangkan. Oke. Mungkin kalau sekarang adventure time kali ya. Adventure time. Kayak tas aku ini. Oh, maksudnya ininya Animasi, tapi ini animasi luar ya, animasi Iya. barat. Netflix, Di Cartoon Netflix Network sempat ya? ada. Iya, enggak, bukan Cartoon Network sih dia. Aku lupa dia tayangnya di mana, tapi sempat ada di Netflix juga sih. Oh, sempat ada di Netflix juga. Mungkin juga masih ada. Cuman aku juga suka Adventure Time. Lupa nanya, kalau karakter kan suka Star Wars nih. Kalau kayak karakter Marvel gitu gimana? Wah, aku tidak koleksi ininya mainannya. Tapi Marvel itu juga bagian dari hidup aku. Makanya aku habis ini mau nonton Shang-Chi. Oh gitu. Iya, kalau kesukaan aku Scarlet Witch pasti ya. Oh, Scarlet Witch. Yang cowoknya? The most. Cowoknya aku selalu torn between Hulk, Hulk. sama Iron Man. Tapi kayaknya lebih ke Hulk sih. Lebih ke. Kenapa nih? Ini jarang-jarang cewek sukanya Hulk. Oh. Iya. Oke. Itu kakakku juga ngomong gitu. Makanya dia biasa kan kalau nggak Captain America, Iron Man, ya kan, si Tony Stark, kenapa? Kan dia keren banget ya kan, keren banget kan, saya duitnya banyak. Kalau Captain America pure ganteng gitu kan. Ini Hulk gitu loh. Oke. Hulk itu kenapa ya? Mungkin kalau aku kurang suka sama trait Iron Man yang conceited aja sih sebenarnya. Dia kan agak narsisistik ya. Ya banyak-banyak deh playboy, iya, rich ini. man, Tapi dia pinter banget kalau Iron Man kan. Dia very smart and very rich. Betul. Nah, tapi kalau Hulk itu dia punya insecurity kayak gitu kan, makanya dia punya, kita bilangnya inner self yang keluarnya jadi Hulk gitu. Gitu, tapi dia juga pinter banget sebenarnya. Jadi lebih suka ke karakternya, bukan perawakannya. Perawakannya. Bukan. Iya. Oke, kalau gitu kita minum dulu untuk bisa melanjutkan percakapan. Kayak masih banyak yang perlu dibahas. Agak ini ya. Ya, aku nggak bukanya ini. Nggak bisa lagi Mas Babu, mohon maaf ya. Lemah. Dah. Terima kasih. Kalau Mas Babu sendiri, Marvel suka? Suka dong. Suka banget ya. Kalau cowok mah udah tau lah siapa yang disukain. Yang robot-robotan. Siapa? Siapa lagi robot-robotan di Marvel? Siapa? Aduh maaf ya, aku jadi sedih. Oh, Iron Man. Iron Man sama itu apa? Yang kirain si itu siapa? Aduh, kok lupa sih, War Machine. Iya, kirain War Machine. Iya, itu dua. Dua itu karena yang ada sama robot-robotannya itu karena keren dan Hot Toys mahal paling mahal. Iya. Mungkin detailnya yang paling susah ya. Diecast katanya. Kalau Hot Toys itu diecast, kan yang lain kan bukan dari diecast kan, karena kan emang kulit mana bisa pakai diecast. Nah, kalau Iron Man kan emang besi, jadi dia harus Hot Toys pun harus diecast. Oh gitu. Jadi makanya itu yang bikin mahal dan ya emang keren sih. Iya sih, emang keren. Tapi kalau udah kebuka sih. Aku kalau ngeliat kakakku juga punya Hot Toys kan, dia punya kayak satu etalase gitu isinya Hot Toys-nya dia. Itu kalau aku main ke rumahnya dia, kalau aku lihat itu kayak kapan aku punya Hot Toys sebanyak ini? Boleh tuh undang kakaknya, kayaknya perlu di Mas Regi, ayo. Perlu podcastan juga kayaknya. Dan bolehlah dibawa koleksi Hot Toys gitu ya. Boleh banget. Nanti aku ajak Mas Regi. Kayaknya tahu tuh PO-nya sama siapa. Iya. Dia emang suka banget sih mainan-mainan itu. Udah berapa banyak? Berapa koleksi banyak mainannya? ya? Sejauh ini sekamar? Sejauh ini serumah? Enggak sih. Jadi aku tuh di kamar aku itu ada satu kayak rak gitu, isinya Funko semua. Funko semua? Itu berapa banyak tuh? Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mungkin ada kali 15. Elis semua? Enggak, apa aja? Jadi ada Star Wars, ada Snoopy, ada Alice in Wonderland, ada apa namanya? Alice in Wonderland ada 3 lagi. Gini semua bentuknya Alice-nya? Enggak. Alice in Wonderland maksudnya teman-temannya. Oh, teman-temannya. Itu sama ada Toy Story juga. Oh, Toy Story juga ada. Iya. Jadi karena suka Toy Story kayak sempat berhayal tuh kalau mainannya bakal hidup malam-malam.
kayak pengen ngintip gitu kalau tidur kayak ini bangun nggak nih gitu. Beneran nggak sih jalan? Terus habis itu Tintin. Nah tadi Oh, aku Tintin, juga Tintin, oke. aku suka banget. Jadi aku koleksi notebooknya tuh aku koleksi. Terus kayak Notebook? Oh notebook itu iya, buku. notebook. Itu koleksi. Jujur figurinnya aku belum ada, tapi dia punya mainan-mainan kecil tipis. Gitu, aku jujur lupa sih namanya. Nanti deh kalau ada waktu berikutnya nanti aku bawain. Pasti ini Iya. sudah selesai nih. Oke, Banyak baik. pertanyaan yang belum dilayangkan. Baiklah. Itu ada, aku juga banyak itu. Terus aku punya apa namanya Band Aid, apa sih namanya, Hansaplast. Hansaplasnya. Hansaplas. Merek itu kayaknya. Mantap. Iya deh. Band Oke. Aid-nya Tintin gitu. Oh, Terus aku koleksi juga juga? ngumpulin Anpanman. Anpanman, buset deh, itu yang merah itu kan. Iya betul. Pipinya merah, mukanya bulat. Iya betul. Nah itu aku punya beberapa juga. Nah. Banyak sih sebenarnya. Kok bisa suka Anpanman? Nonton. Oh, nonton. Dulu nonton. Ninja Hattori ada? Ninja Hattori nggak ada. Chibi, Maruko-chan juga Chibi, ada. aku. Maruko-chan. Aku tuh suka main gacha juga. Oh, main gacha. Nah, main gacha nih. Main Betul. gacha nih. Gacha girl kan. Gacha girl. Selama ini kalau belanja di mana? Aduh. Nah, ya kan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Kan siapa tahu dapat sponsor atau tokonya. Wah, ini ternyata ada customerku yang begini loh. Ntar boleh di giveaway nih ya kan. Yes please. Kalau misalnya belanja, mungkin kalau sekarang aku tuh jarang ke toko-toko mainan ya, karena lagi pandemi Ya, juga lesnya kan. nggak ngomong pas pandemi deh. Jadi aku Sebelumnya. pasti kalau misalnya ini pasti aku Toys Fair, terus habis itu juga ke apa sih toko-toko mainan yang aku jujur lupa namanya. Aku selalu anaknya tuh nggak Pokoknya inget toko nama mainan gitu. tuh nggak peduli namanya apa. Ada mainan yang itu. ada, ya kan. Terus tambah lagi kalau ada diskon Yang di Pondok gitu Indah kan. itu loh, di PIM. Itu apa sih namanya? Tahu itu mah. Iya itu. Kalau nggak, Kan tuh lumayan gede kalau kan. nggak PIM ya PIM. Kalau nggak Toy City tuh Multi Toys dan ada dua. Multi Toys. Multi Toys. Multi Toys. Buat Iya, buat Multi Toys PIM mungkin bisa diperhatikan mukanya Iya. untuk karena dia Kalau mempromosikan kesana, loh. Dia, Multi Toys. Ya dikasih diskon gitu kan lebih. Terima kasih Multi Toys. Iya, aku tuh anaknya mohon maaf banget nih. Aku anaknya kalau nama lupa, Iya, tapi visually tahu gitu. Kalau gue emang spesialis pengamat kan, pengamat Iya. semua toko mainan, mau yang kelasnya Toy Store sampai hobi Toy Store, mesti diingetin namanya. Oh ini nih namanya. Iya. Jadi begitu dia emang- sebut PIM ya, udah cuma dua itu mah Ya, udah. Multi Toys. Tapi emang kebanyakan sih kalau untuk saat ini pasti e-commerce ya. Ya karena kan udah pandemi gini ya. Tapi kalau di e-commerce juga nggak ngeliat toko, berarti udah ngeliat barangnya aja. Iya. Nggak tahu deh gue beli di mana, nama Bener. tokonya apa gue nggak tahu. Bener-bener, makanya aku tuh nggak pernah hafal nama-nama tokonya karena yang misalnya aku udah tahu nih aku mau beli apa, ya udah aku cari tokonya. Oh ya udah itu di situ. Ada bagusnya sih kalau kita agak sering belanja di toko tersebut dan kita selalu ingat. Bagusnya apa tuh nggak? Apa? Customernya diingetin, dikasih diskon lebih. Biasanya sih begitu. Biasanya begitu. Tidak menyebut toko apapun, pokoknya tapi kalau toko itu udah mengenali customernya, biasanya juga, Mbak, ada barang baru loh, gitu. Barang baru apa? Alice yang 65 tahun, ya kan? Ini saya simpen nih satu, ya kan? Oke. Ada diskonnya nggak? Oke. Ada. Gitu, biasanya gitu. Iya. Boleh nanti aku coba lihat dulu, aku telah dulu toko mana yang menarik hati aku. Nah, ini mungkin dengan podcast gue ini nih toko-toko mainan yang ngelihat bisa diingetin mukanya. Ini loyal banget. Apalagi yang Funcom ini perlu dapat perhatian khusus loh sama Iya. yang jual Figurize Zero nih. Iya. Ini gue tahu. Betul. Oh, sebenarnya ini tuh dari temen aku. Oh, dari Jadi temen? waktu itu ya aku Bayarin nih temen atau dikasih? enggak, jadi dikasih. Oh, Jadi dikasih. waktu itu aku resign dari tempat kerjaku yang dulu. Oke. Terus dia tahu aku suka banget Wah. Funcom. Wah, berarti ini Kasih dia aku nilainya lebih ke Leia. apa? Betul. Emosional. Persahabatan. Persahabatan. Mantap. General Leia. Oh, Betul. ini General Leia berarti yang udah tua dong? Iya. Wah. Betul. Kirain Leia yang itu yang pakai baju putih itu enggak ngeliat. Iya, ini yang generalnya. Oke, pertanyaan yang paling menarik disimpan paling belakang adalah Oke. pacarnya keberatan nggak sih kalau ya let's say entah pacaran dulu atau pacaran sekarang keberatan nggak sih kalau kok lu cewek hobinya beginian, lu dandan dong yang cantik gitu kan? Sayangnya
saat ini aku Hah? saat ini aku itu mungkin kalau misalnya pacar aku kayak gitu, kalau kayak dia lebih mementingkan aku penampilannya baik gitu. Aku ragu-ragu ngomongnya. Baik. Tapi Aduh. ya itu makanya menarik kenapa pertanyaan ini simpan paling terakhir gitu kan, karena cewek gitu kan, oke lah dia merasa bahagia dengan mainan, dia bisa menemukan surganya di mainan. Nah, ya tadi kan dia bilang dia stres kerja berat, tapi begitu pulang lihat mainannya banyak bikin dia happy gitu kan. Nah, ada kan tersimpan pertanyaan tuh, pacarnya keberatan nggak sih? Kan ya cowok kan kalau mau cewek kan lu dandan dong yang cantik apa gitu kan, aku malah hobinya mainan gitu kan. Itu juga terjadi di dunia otomotif sih, cewek yang malah gila aja balapan gitu. Iya. Cowoknya kayak bener-bener. Kalau cewek gitu banget sih gitu, hardcore banget, tomboy gitu kan. Nah itu jadi pertanyaannya gitu. Oh jadi sempet ada yang protes lah gitu. Ada, karena yang terdahulu. Ya kan nggak Tapi, apa-apa kan ini aja, tidak usah menyebut nama. Ntar jadi curhat. Kan orangnya namanya nggak disebut. Iya Jadi benar kan, makanya. Emang lu bukan ya. Namanya nggak disebut. Mungkin tapi dia nggak pernah protes. Maksudnya kayak yang sama aku pun juga nggak pernah protes banget karena dia tahu aku lumayan. Maksudnya kayak walaupun aku tuh seneng banget mainan kayak gini, cuman aku pasti considerate juga. Gitu. Aku bukan yang kayak big spender untuk hal-hal, maksudnya kayak untuk mainan-mainan ini gitu. Maksudnya aku tahu yang aku mau beli itu ya yang aku ingin punya pada saat itu gitu. Jadi aku tuh bukan yang kayak harus punya ini kayak gitu. Terus harus saat ini juga gitu, nggak kayak gitu. Dan biasanya sih kalau misalnya ada yang nanya kayak gitu dengan konotasi yang negatif ya, maksudnya kayak ya kenapa sih lo beli kayak gini mulu kayak gitu. Lu beli make up kayak apa kayak gitu. Ya. Lu kan cewek, lu kan ya jadilah be a girl gitu kan. Iya. Tapi ini juga kalau hatiku tidak senang, muka itu tidak terpancar dari mukaku gitu. agak norak ya. Ini tapi kan ada juga ya, pastinya kan kenapa ada pertanyaan seperti ini, karena kan cowok aja kalau terlalu sering beli mainan dan merhatiin mainan. Let's say kalau cowok itu kan cowok itu kan misalnya Sabtu Minggu dia kayak bagi waktu, Sabtu buat cewek gua, Minggu ataupun yang udah berkeluarga nih Sabtu buat kalau buat berkeluarga mungkin kebalik, Minggu yang buat keluarga. Kalau lagi pacaran Sabtu buat pacaran. Selebihnya dia ngapain? Itu ke komunitas main balapan Tamiya, main RC gitu. Nah, itu kan banyak. Gue udah tahu pernah ada temen sampai cerai gara-gara itu hobinya ada. Jadi makanya bisa terpikiran pertanyaan seperti ini sekarang menimpanya ke cewek, kan kebalik nih posisinya nih. Kebalik posisinya. Nah ada nggak tuh? Sebenarnya sih sejauh ini nggak ada sih, maksudnya nggak ada yang kayak sampai protes banget gitu. Putus karena dia protes? Nggak pernah. Oh berarti sebenarnya nggak masalah dong. Iya, karena mungkin aku juga bisa ngasih tahu alasannya ya, karena ini kan sebelum sama dia pun aku udah, maksudnya sebelum sama yang terdahulu kan aku udah main ini gitu. Dan ya kayak yang tadi aku bilang ke Mas Sobo, ini tuh udah bagian dari hidup aku gitu. Jadi ya, tapi kan ada aja yang mau berusaha mengubah itu. Nah, pasti selalu ada lah orang itu seperti dia. Kayak yang tadi aku bilang, bye. Itu guys, itu cewek gampang bye. Kalau cowok biasanya yang yaudah aku ngolah deh, mainan aku jual semua. Sayang banget ini anak-anak aku. Anak-anak. Jadi inget si JJ. Abul anak bulu. Kenapa? Sama Sharon anak bulu. Kalau kalau ngobrol suka anak-anak gue. Anak-anak lu. Oke, kucing. Iya, maksudnya anak bulu. Abul dibilang anak abul apa abul lah. Anak abul. Oh elah, ngomong ini udah kayak ngomongin ngerawat anaknya gitu kan dengernya bingung gitu. Nih, JJ sama Sharon deh. Nonton ya Sharon sama JJ ya, karena ayah loh. Ya udah, oke. Itu ya kan karena durasi gitu kan, jadi kayak belum cukup. Cuman emang itu tadi poin pentingnya itu yang terakhir itu tadi tuh, karena penonton perlu tahu kalau cewek ternyata mungkin punya kemiripan masalah yang sama dengan cowok kalau sampai terlalu mungkin kalau cewek kalau spend money-nya mah nggak dipikirin cowok kali ya, tapi kan kalau cowok kayak
kok duit lo habis buat mainan? Iya bisa daripada jadi duitnya habis sih. buat yang manusia lain ya kan? Iya jangan sampai. Iya, Mendingan. Tapi ada juga yang nggak terima ya ribut, let's say Iya. sampai berantem gitu, itu gara-gara itu doang ya. Tapi untungnya punya istri yang baik hati ya kan, malah ada sering diracunin sama istri sendiri gue gitu. Jadi pilih pasangan yang bener guys. Iya. Iya, Kalau pilih dia pasangan. tidak mendukung hobi, Bisa gini. baik. Tuh, ceweknya bisa ngomong gitu kalau dia tidak mendukung hobinya. Iya baik. dong. Iya. Oke, Sayang mantap. sekali. Jadi kan ini hal yang positif ya. Jadi jangan mentang-mentang lo udah nikah terus bini lo nggak mendukung, baik jangan. Iya. Jangan. No. Maksudnya aku bukan influencer. Jangan, don't do that. Maksudnya ya kan? dijelaskan Kasih apa sih pengertian. arti hobi kamu itu. Stres, butuh pelarian. Betul. Pelariannya yang positif. Salah satunya mainan. Dan Iya. inget, mainan lo butuh duit, bisa dijual, bisa untung Bener. gede, ya kan? Bisa dibisnisin juga. Jadi ini hal yang positif daripada ini sih contoh aja ya. Contoh. Sorry cewek-cewek di sana. Koleksi tas sama sepatu kulit mahal-mahal, disimpan yang nggak bener, kulitnya rontok. Ya. Baik. Puluhan juta, jutaan, atau ratusan juta hilang begitu Iya. aja. Mau dijual ya nggak bisa, kulitnya udah rusak. Bener nggak? Iya. So tau banget ya. Aku juga. So tau. Jadi ini mainan adalah salah satu yang bisa menghibur karena kalau kita positif mukanya cerah. Tadi umum mukanya cerah ya, ada Betul. sinarnya gitu kan. Bisa jadi investasi juga. Ada temen nawar gitu kan. Tunggu, gua ngomongin salah nih. Ntar ada temen suaminya datang ke rumah bini, pas suami yang ada bininya, apa Mbak atau Tawar ya? itu saya tawar berapa juta mau nggak? Karena bininya bilang merasa mahal dia dijual. Suami ya pulang, mainan gua mana, aku hilang satu. Jadi pengen. Bukan seperti itu guys, oke. Tapi ya intinya ini hal yang positif, dan dari cewek aja juga bilang ini adalah hobi yang positif, perlu didukung karena membuat kita lebih cerah, lebih positif, berpikirnya lebih jernih. Ya itulah, pasangannya juga harap didukung suatu hal yang baik gitu ya. Iya. Setuju sekali Mas Teguh. Ada lagi yang mau disampaikan untuk podcast kita kali ini ke penonton? Paling untuk yang cewek-cewek yang sebenarnya punya hobi mainan itu jangan takut. Maksudnya jangan takut kalau cowoknya tuh tidak mendukung ya gitu. Ya jelasin aja apa hobi kalian itu nggak cuma mainan sih ya. Cuman maksudnya kayak hobi kalian itu membawa sesuatu yang positif ke dalam diri kalian gitu. Jadi jangan takut, jangan ragu, tetap beli mainan atau jalanin semua hobi-hobi yang kalian suka gitu. Udah sih itu aja, dan inget aja kayak mainan ini tuh tidak hanya apa ya, kalian kayak beli mainan gitu, tapi sebenarnya di dalam ini tuh juga ada hidup kalian di sini, karena yang kalian beli itu adalah bagian dari interest kalian kayak gitu. Dalam banget sumpah. kayaknya menyentuh banget gitu kan. Sangat puitis ya. Oke. Tapi begitulah. Oke, thank you guys. Kali ini bersama Ayah, nanti kita mungkin akan mengundangnya lagi karena masih banyak yang akan bisa dibahas dari seorang Ayah ini, dan ternyata kata-kata mutiara itu yang denger aja gila, ada apa tadi, kenangan mainan itu. Kenangan bagian dari hidup kita. Bagian dari hidup, dan tetap beli mainan tadi. Tetap beli mainan. Jangan putus. Oke, thank you Ayah. Terima kasih Mas Bobo. See you again. Dadah. Bye.